Hai sahabat milenial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila, NIRM 05 13191886, kelas 3E, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen agribisnis skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian dan ciri-ciri UMKM. Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi UMKM. Di antaranya adalah yang pertama, menurut Rujito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Yang kedua, menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia. Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian, untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, menurut Muhammad Wartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak 1 miliar dan milik warga negara Indonesia. Adapun ciri-ciri UMKM terdiri atas 7. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan sumber daya manusianya masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang ketujuh, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Pengembangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Pengembangan UMKM terdiri atas 6. Yang pertama, memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah dalam mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, memperkuat kebijakan dan surveillance makroprudensial untuk turut memelihara SSK. Yang keempat, memperkuat kebijakan Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah dan OJK untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Yang kelima, mengembangkan kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang keenam, memperkuat kerjasama internasional untuk memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan Republik Indonesia. Adapun perkembangan UMKM di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah UMKM ada sekitar 52,8 juta dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 64,2 juta usaha.
Kenaikan jumlah ini membawa UMKM sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto atau PDB, yaitu 60,3%. Menariknya lagi, melansir kata data, UMKM telah menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Sayangnya, pandemi corona yang terjadi di tahun 2020 membuat sejumlah UMKM kesulitan dan nyaris gulung tikar. Salah satu faktornya karena turunnya permintaan pasar dan juga modal usaha yang kian menipis. Yuk kita bangkit bersama-sama dengan mendukung dan menggunakan produk UMKM di sekitar kita. Kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha UMKM. Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang ketiga, Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Yang keempat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Yang kelima, perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online atau SELDE. Adapun masalah-masalah yang dihadapi UMKM. Yang pertama, minimnya modal usaha. Yang kedua, kesulitan dalam hal perizinan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Yang keempat, pembukuan masih manual. Yang kelima, kurangnya kesadaran membayar pajak. Adapun kasus-kasus manajemen UMKM, yaitu Rumah Makan Haji Matsuki merupakan salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner khas Kota Pekalongan. Adanya pandemi COVID-19 membuat rumah makan harus beradaptasi terhadap kondisi yang ada agar dapat mempertahankan bisnisnya. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap rumah makan serta merumuskan strategi adaptasi yang tepat bagi Rumah Makan Haji Matsuki pada masa pandemi COVID-19. Strategi adaptasi dapat diterapkan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan bisnis di tengah pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Selanjutnya, alternatif strategi dibuat dengan menggunakan analisis SWOT. Kemudian dipilih strategi terbaik menggunakan analisis hierarki. Proses AHP hasil dari penelitian ini yaitu strategi adaptasi yang dapat diimplementasikan pada masa pandemi COVID-19 adalah mempertahankan dan meningkatkan inovasi produk dan layanan dengan skor AHP sebesar 0,39%. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen agribisnis usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.